لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. الله أكبر ما تاب التائبون وآبى الآيبون إلى ربهم سبحانه بالتوبة والاستغفار فتاب عليهم وغفر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما تجلت آيات الله سبحانه وتعالى في الآفاق. الله أكبر ما عاد الشاردون إلى صراط الله سبحانه وتعالى وآبى المستكبرون وخضع الطاغوت والجاحدون لسلطان الله سبحانه وتعالى فقبلهم وغفر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سبحان الله ملء الميزان سبحان الله المسبح في كل مكان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى. أما بعد فيا عباد الله. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasula minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah as-sunnah, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Pensucian yang dimaksud di dalam ayat tersebut digapai dengan proses yang begitu panjang. Proses-proses itu dikenal dengan 4 hal dalam ilmu tasawuf. Yang pertama adalah tathhir, artinya pensucian itu sendiri. Yang kedua adalah tahzib atau pembersihan jiwa. Yang ketiga adalah tasfiyah atau pembinaan dan penyaringan. Yang keempat adalah tanqiyah atau pembeningan jiwa. Bulan Ramadan yang baru saja lewat dan kita lewati adalah wujud sistematika pembersihan diri bagi hamba-hamba Allah yang memiliki dosa di masa lalu. Dosa-dosa yang sementara dikerjakan dan pada hal-hal yang berpotensi untuk dikerjakan. Pensucian ini tidak pada jiwa saja, tapi pada harta benda dengan zakat harta, dan pada amal-amal ibadah yang bercacat melalui zakat fitrah, dan pada sikap-sikap melalaikan kemuliaan Ramadan bagi orang-orang yang uzur dengan membayar fidyah. Perilaku amalan puasa adalah proses pensucian karakter secara sistematika dan terukur. Pensucian diri bagi setiap muslim semakin ditingkatkan melalui amaliyah tahzib, yaitu pengindahan, indah perbuatan, indah tutur kata, indah rasa kepada sesama. Proses indah-indah dalam karakter dan sikap ini adalah terjadi melalui madrasah Ramadan, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri berubah menjadi manusia yang diandaikan indahnya bagaikan angin sepoi-sepoi dingin
dan nyaman memberi kesegaran pada manusia-manusia yang berinteraksi dengannya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana Jibril alaihi salam yalqahu kulla lailatin fi Ramadan hatta yansalikha ya'ridu alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana fa idza laqiyahu Jibrilun alaihi salam kana ajwada bil khairi min rihil mursalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan memberikan kebaikan. Beliau paling dermawan ketika di bulan Ramadan, yaitu ketika Jibril menemuinya. Jibril alaihi salam biasa menemuinya setiap malam di bulan Ramadan, sampai apabila Jibril telah selesai menyampaikan wahyu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyetorkan hafalan Al-Qur'annya kepada Jibril. Apabila Jibril alaihissalam menemuinya, maka beliau adalah orang yang paling ringan dalam berderma, lebih ringan daripada angin yang bertiup sepoi-sepoi basah di subuh hari. Rawahu Al-Bukhari. Pengindahan di bulan puasa atau bulan Ramadan hingga hari Id hari ini tercipta karena latihan ketaatan yang ada dalam hikmah-hikmah puasa dan hikmah-hikmah yang didapat orang-orang yang melaksanakannya. Maka indahlah suasana manusia, ruh dan jasad di hari-hari Ramadan yang dilaluinya dan hari Id pada hari ini. Pensucian bertingkat terus terjadi melalui proses penyaringan yang dikenal juga dengan tasfiyah, di mana dengan amalia Ramadan yang baru saja kita lewatkan, yaitu puasa, qiyamul lail, sedekah, amar ma'ruf nahi munkar, semua ini akan memeras habis rasa-rasa kemalasan, keangkuhan dan rasa ketidakpedulian pada perintah Allah dan tidak mengindahkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang telah menjalankan Ramadan ini, ia juga secara pasti telah menyaring kecenderungan jiwanya yang selalu ingin dimanja-manja, ingin dipuas-puaskan, ingin dimenang-menangkan, ingin dipuja-puja, ingin dihebat-hebatkan, dan ingin diutamakan. Akhir Ramadan dan hari Idul Fitri ini adalah kecenderungan jiwa yang telah tersaring dengan amalia Ramadan. Kini kembali ke garis tawadhu, rendah hati, penuh toleransi, penuh pengertian, penuh hikmah di dalam hidup. Pensucian diri berada di titik puncak, yaitu terakhir bulan Ramadan kemarin dan pada hari ini. Pasti digapai oleh siapa saja di antara kita bila ketekunan menjalankannya, yaitu bulan suci Ramadan yang dilewati, dan keikhlasan pada hari ini dengan penuh takwa dan perhitungan diri. Inilah yang disebut tingkat tanqiyah atau pembeningan jiwa, di mana kepasrahan dan ketulusan adalah buah akhir daripada amalia Ramadan dan Fitri yang dipersembahkan seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kilas balik imbalan Allah pasti digapai sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kami akan memberikan kepadamu Al-Furqan, pembeda antara yang baik dan yang buruk, dan kami akan jauhkan dirimu dari kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai karunia yang sangat besar. Sejumlah buah dan hasil panen Ramadan yang baru lalu kini terurai secara runtut. Adapun yang pertama adalah zikrullah dengan takbir kita di subuh hari ini.
yang digapai hari ini sebagai bagian keberuntungan pasca Ramadan adalah seluruh hati manusia yang beriman tergetar pada hari ini dan bergetar oleh lantunan takbir dan ungkapan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa Allah lah satu-satunya pemberi keberuntungan dan kesuksesan. Allah lah yang memberi manusia rasa bahagia, damai dan senang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allah lah yang menyatukan, Allah lah yang memisahkan, Allah yang memberi hikmah atas segala kejadian, disadari atau tidak disadari. Melaksanakan zikrullah, takbir pada hari ini adalah sangat urgen dilakukan setelah melakukan amalia mujahadah di bulan suci Ramadan yang baru saja lewat. Karena bila ingin merasakan batiniah sebagai hasil amalia Ramadan dengan nikmat, maka ungkapkanlah semua itu dengan bersyukur, berzikir, mengembalikan semua kepada karunia Allah Subhanahu wa taala. Zikir, munajat, inabah, itulah hakikat zikir kepada Allah di hari Idul Fitri yang mubarakah ini. Penggapaian keberuntungan selanjutnya adalah meneruskan amalia Ramadan yang telah kita perkuat bersama dan telah kita kencangkan dan telah kita urai-urai satu demi satu untuk dibiasakan di luar bulan suci Ramadan. Memang nampaknya tidak mudah melanjutkan kebiasaan di bulan Ramadan, namun pesan spirit yang didapatkan setelah memenangkan bulan suci Ramadan adalah harus mampu menjadi orang baik di luar bulan suci Ramadan, sebagaimana baiknya seseorang di bulan suci Ramadan. Bukti kelanjutan kebajikan ini adalah pertama, harus nampak pada ibadah utama, yaitu salat 5 waktu. Salat akan menjadi sarana relaksasi dari kepenatan dan dari hiruk-pikuknya pekerjaan manusia. Harus selalu tertunai pada waktunya, sebagaimana tertunainya salat dengan baik di bulan suci Ramadan. Bagi insan yang telah teredukasi selama Ramadan, maka pemenuhan kemuliaan salat di luar Ramadan adalah hal yang sangat mudah dilakukan. Ibadah salat adalah pembersih jiwa dan raga manusia, di mana berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aitu law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marratin hal yabqa min daranihi shay'un?" Qalu la yabqa min daranihi shay'un. Qala fadzalika mathalus salawatil khamsi yamhullahu bihinnal khataya. Rasul bersabda, "Bagaimana pendapat kalian, sahabatku, sekiranya ada sungai berada dekat di pintu rumah kalian yang ia pergunakan untuk mandi 5 kali sehari semalam, mungkinkah kotoran masih tersisa di badannya?" Para sahabat menjawab, "Kotoran tidak ada yang tersisa, wahai Rasulullah." Rasul melanjutkan, "Itulah perumpamaan kelima salat yang dengannya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan manusia." Maka fungsi salat di sini adalah pembersih, sebagaimana Ramadan menjalankan fungsinya membersihkan jiwa raga manusia. Setelah seorang muslim itu menggapai keberuntungan dengan membiasakan perilaku Ramadan, bersuci dengan zikrullah, beribadah dengan tekun, maka tersisa baginya adalah mengejawantahkan perilaku baik pada sesama manusia yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an, "Walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah
yaitu orang-orang Ansar, dan mereka telah beriman kepada Allah sebelum datangnya orang-orang Muhajirin. Maka mereka kaum Ansar mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka, yaitu orang Muhajirin. Dan mereka kaum Ansar tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada kaum Muhajirin, dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka kaum Ansar mengutamakan kemuliaan itu didapat orang lain daripada kemuliaan itu didapat oleh diri mereka sendiri, walau diri mereka itu sangatlah membutuhkan dan memprihatinkan kondisinya. Prinsip ini bila dipandang dari sisi peluang perseorangan, maka mencari ruang untuk diri sendiri masing-masing absah-absah saja di dalam syariat. Tapi bila dipandang dari sisi maslahat umum, maka perbuatan mengutamakan orang lain adalah perbuatan mempercepat terjadinya kemakmuran yang merata. Sebab setiap individu yang mencoba memberi ruang baik pada orang lain secara batiniah, tentu ia lebih dahulu telah memikirkan alternatif kebaikan dirinya sebelum diserahkan kemuliaan itu pada orang lain. Artinya planning B, walau hal itu bisa saja kurang dari hal yang diberikan kepada orang lain. Yang jelas, mengutamakan orang lain adalah prinsip membuka ruang dan titik-titik kebaikan yang pasti baik untuk kepentingan bersama. Dan bila seluruh pemimpin, pembesar, para penguasa, para pengendali berperilaku mengutamakan orang lain dari dirinya, maka yang terjadi adalah kemakmuran bersama dan menyeluruh. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha wa kana Allahu 'ala kulli syai'in muqita." Barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian dari pahalanya. Dan barang siapa yang memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian daripada dosanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagai penutup khutbah pada hari yang mubarakah ini adalah bahwa Ramadan yang baru saja lewat telah mengukir pembelajaran dan pembinaan yang begitu hebat pada tiap individu dan golongan, dari level bawah ke level atas dalam strata sosial manusia. Pembinaan individu telah nyata pada disiplin ibadah, disiplin jujur, disiplin positive thinking, dan disiplin bahu-membahu dalam kebaikan bersama. Sementara pembinaan secara golongan telah nyata melalui koordinasi pelaksanaan amaliyah-amaliyah dan tugas-tugas, melalui kebersamaan dalam mensikapi kondisi diri, kondisi jamaah, seperti saat berbuka bersama, melalui kepekaan sosial kepada kaum lemah dan bawahan, melalui kepekaan perlunya menyiapkan bersama-sama keperluan hajat pokok bersama, seperti terlihat pada pembagian jadwal pemberi menu pokok bersama, seperti terlihat pada pembagian jadwal pemberi menu buka puasa bersama-sama di masjid-masjid, dan melalui penggembiraan pada orang-orang yang ada hubungan kerja atau hubungan tanggung jawab pada kita, seperti terlihat dari pemberian hadiah-hadiah lebaran pada orang-orang yang perlu disupport dengan semangat. Semua ini adalah ejawantah dari hikmah kesucian Idul Fitri yang ditempa oleh kesungguhan yang menjalankan Ramadan dengan baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fa ya fawzal mustaghfirin fastaghfiruhu yaghfirillahu lakum wa lana.
لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي